Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Dasar-dasar Ilmu Politik. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai aktor non-negara dalam politik internasional. Jadi, aktor non-negara dalam politik internasional itu merupakan organisasi, lembaga atau individu yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan negara, namun memiliki pengaruh terhadap ekonomi, politik, dan sosial pada level negara maupun internasional. Nah, contoh dari aktor non-negara dalam politik internasional itu ada seperti aktor NGO, aktor IGO, aktor MNC, aktor TSM, aktor komunitas epistemik, aktor media, dan lain sebagainya. Berikut kami akan mencontohkan bagaimana sih aktor non-negara dalam politik internasional itu dapat mempengaruhi ekonomi, politik, maupun sosial dalam suatu negara. Jadi di sini kami mengambil contoh yaitu aktor MNC. MNC atau bisa disebut sebagai Multinational Corporation adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di beberapa negara, tetapi dikelola oleh satu negara atau bisa disebut sebagai home country. Perusahaan tersebut biasanya memiliki kantor dan pabrik-pabrik di negara yang berbeda, dan biasanya memiliki kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. Sudah ada banyak perusahaan yang sukses membuka cabangnya di berbagai belahan dunia, sehingga layak disebut sebagai MNC. Contoh MNC yang telah cukup populer di berbagai negara di dunia adalah perusahaan Google. Yap, Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar laba dari Google berasal dari AdWords. Google memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam atau smartphone dan Google Chrome OS untuk jajaran notebook Chromebook. Google sudah beralih ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat Nexus-nya dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur serat optik dipasang di Kansas, Amerika untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Google telah membuat layanan dan peralatan untuk lingkungan bisnis dan masyarakat, termasuk aplikasi web, jaringan periklanan, dan solusi bagi bisnis seperti Google Search, Google Maps, Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Chrome, dan masih banyak lagi. Layanan Google berjalan pada beberapa ladang server. Setiap ladang berisi ribuan komputer, komunitas bertaraf rendah yang menjalankan versi Linux. Sementara, perusahaan ini tidak menyediakan informasi mendetail mengenai perangkat kerasnya. Sebuah perhitungan tahun 2006 menyatakan bahwa terdapat 450.000 server dikelompokkan dan diletakkan di pusat data di seluruh dunia. Google berpusat di negara-negara maju dengan cabang-cabangnya yang diletakkan tersebar di negara-negara berkembang. Inilah yang menyebabkan interaksi antara MNC dengan negara seringkali tidak imbang. Google memiliki pengaruh besar terhadap proses pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang. Sebab kekuatan dari Google ini bisa sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Kekuatan dan pengaruh Google terhadap suatu negara dapat dilihat dari negara-negara berkembang yang dapat mengalami ketergantungan terhadapnya. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keunggulan teknologi dan modal yang dimiliki dibanding negara. Google dengan keunggulan teknologi dan modal yang dimiliki dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara, seperti dalam pembukaan lapangan kerja, akses pasar, transfer teknologi, dan sejenisnya. Bisa dibilang, Google mampu merasuk dalam berbagai sendi dan kegiatan ekonomi satu negara. Google adalah salah satu contoh nyata yang nampaknya dapat kita rasakan pada kehidupan sehari-hari. Karena tanpa Google, kita akan kesulitan mengakses banyak hal seperti informasi, tugas, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, semakin besar dan luas aktivitas MNC di suatu negara, maka pengaruhnya terhadap kebijakan dan aturan di tingkat nasional pun semakin besar. Bahkan, bukan tidak mungkin jika MNC mampu berpengaruh terhadap kebijakan dan aturan di tingkat internasional sekalipun. Nah, jadi kesimpulannya adalah aktor non-negara dalam politik internasional sangat memiliki pengaruh terhadap ekonomi, politik, dan sosial pada suatu negara, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Google adalah salah satu contoh kecil dari aktor non-negara dalam politik internasional, yaitu MNC,
yang memiliki pengaruh besar. Jadi gimana nih guys? Udah paham kan materi aktor non-negara dalam politik internasionalnya? Semoga mudah dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Fatimah Zahra, Vivi Aryani, Shalenda Rensapuan MF, Zahra Ramadhania, Hilmi Muzaffar, Muhammad Habib Al-Kautsar, dan Khairul Hamzah. Pamit untuk undur diri dulu ya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam dari kelompok 4 dan see you.